Halo teman-teman, bagaimana kabarnya di hari Jumat ini ya? Semoga dimanapun kita berada, kiranya dalam keadaan sehat ya. Video hari ini teman-teman, kita mau entry nih pada XAUSD, ini hari terakhir open market di XAUSD untuk minggu ini ya. Jadi kita hajar dulu nih, entah kita nanti yang dihajar market atau kita yang menghajar. Kita lihat aja teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk dulu ke H1. Di H1, ya rejection ya. Reject dari zone area demand di sini. Oke, kalau dilihat sih di H1 ini masih ada terhalang trendline ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Dan juga di sini. Nah, jadi atas bawah nih masih terhalang trendline ini. Pergerakannya masih seperti ini. Ya, jadi untuk buy atau sell, nah ini teman-teman harus body break dulu nih area trendline di atas untuk posisi buy dan trendline di bawah untuk posisi sell. Jadi selama tidak break, nah ini harga bisa mondar-mandir ini teman-teman, seperti ini. Tapi memang masih mengarah ke penurunan ya, melihat situasi trendline yang mengarah ke bawah. Ya, jadi bagaimana di posisi saat ini? Nah, kita bisa aja scalpingan teman-teman ya, ketika nanti dia di atas seperti ini kan, kita ambil posisi sell-nya. Kalau dia di bawah seperti ini, ambil posisi buy. Dengan catatan sebelum ada break body, baik di atas atau di bawah trendline. Risk manajemen ya tetap harus diterapkan ya. Oke, coba kita lihat dulu bagaimana di M30. Di M30 seperti ini. M15 ini saya masih ragu nih teman-teman ya untuk ngambil posisi sell-nya ya. Kenapa masih ragu? Karena kalau kita perhatikan banyak candle rejection ini. Nah ini ya. Tapi candlenya kecil-kecil banget ya. Doji bearish semua nih. Jadi kita tunggu dulu nih teman-teman ya. Bisa jadi menembus nih. Tapi kita lihat dulu apakah memang tembus nanti atau tidak. Lebih bagus cari peluang buy-nya dulu nih teman-teman ya. Saya mau cari peluang buy-nya dulu nih. Ini kita mau gunakan nih area zone ini. Yaitu menurut saya bagus nih areanya. Kenapa? Karena di sini ada zone supply. Terus di sini ada rejection kembali ya. Nah, di sini ada demand ya. Jadi ini menurut saya key level yang bisa kita pakai nih. Oke. Sekarang kita menunggu nih teman-teman ya, harga ini masuk di key level yang kita marking di sini untuk mengambil posisi buy-nya. Soalnya kalau sell di zone saat ini ya saya masih kurang ini ya, kurang yakin nih teman-teman ya, melihat situasi candlestick bearish tadi pada M15 juga di M30 seperti ini, doji bearish. Iya, jadi harus tetap kita perhatikan pola candlesticknya teman-teman ya. Oke, sekarang coba kalau kita kombinasikan dengan mechanical struktur M5 ya. Ya, berarti di zone ini teman-teman ya. Di sini kita sudah ada break obstructor. Oke, setelah itu harga sudah membuat low yang valid di sini. Ya, jadi harga ini akan melakukan penurunan jika nanti terkonfirmasi dari beberapa zone area ataupun order block di atas ini teman-teman ya. Coba kita cek dulu. Ya, di sini masih bisa nih mencari peluang sell-nya nih. Ya, ini belum kesentuh ya, hampir memasuki zone ini. Selanjutnya di area resisten. Ya, sampai pada zone ini ya. Di sini satu lagi area entry-nya. Ya, jadi seperti ini area kita untuk posisi sell ya. Melalui mechanical struktur M15. M5 nih. Oke, jadi ini belum masuk ya ke area entry untuk sell-nya ya. Nah, sehingga kalau kita gabungkan dengan pola candlestick tadi ya wajar sih untuk pola candlestick-nya di M15, M30 itu hanya rejection kecil.
karena masih ada potensi untuk masuk ke zone area ini. Jadi kita tunggu dulu, nanti barangkali ini tidak merespek teman-teman, ini bisa jadi menembus trendline. Kalau sampai terjadi, ini bisa kita ambil posisi buy nanti pada trendline area atas ini. Jadi kira-kira seperti ini teman-teman ya untuk analisanya. Ya untuk saat ini sih untuk posisi buy masih berisiko juga nih teman-teman ya, karena zone kita itu di sini. Harusnya kalau bisa kita entry itu di zone ini teman-teman ya. Setidaknya pada zone area inilah kalau kita mau entry posisi buy. Oke, berarti kita bisa pasang ini dulu lah ya, supaya jangan kelewatan momen. Kita bisa pasang jebakan nih. Entah kita nanti yang terjebak atau marketnya yang terjebak, kita lihat aja teman-teman ya. Oke, SL dan take profit kita coba cek dulu ya, sesuai dengan trading plan. Jadi saya maksimal di 1000 poin aja sudah cukup teman-teman ya, tidak perlu jauh-jauh banget karena ini untuk scalpingan nih. 1500 lah ya maksimal ya untuk take profit ya. Untuk SL dia di 50. Jadi memang seperti inilah teman-teman kalau di XAUSD nih ya, tipis banget, padahal 50 pip itu sudah lumayan sih menurut saya, tapi jaraknya ya masih tetap dekat teman-teman ya, seperti ini ya. Jadi intinya tetaplah dijaga risk manajemennya teman-teman ya, walaupun dekat di 50 pip ya sudah. Kalau memang SL ya sudah SL nanti. Oke, kita pasang aja SL dan take profitnya. Oke teman-teman, jadi sudah selesai kita pasang ya SL dan take profit seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini ya menurut saya sih sudah posisi aman lah untuk trading teman-teman ya, karena kita selalu menjaga risk manajemennya. Bagaimana jika SL? Jika SL itu menurut saya sih hal yang biasa teman-teman dalam trading, karena memang kita tidak bisa menghindarinya. Nah beda cerita dengan margin call. Kalau margin call kita bisa menghindari dengan cara ya dijaga risk manajemennya, pasang stop loss-nya. Tapi kalau stop loss-nya ini tidak bisa kita pastikan untuk tidak kena. Kalau mau nggak kena ya jangan trading kita teman-teman ya. Kalau SL itu bagi saya udah bagian dari trading. Itulah intinya teman-teman ya. Tapi margin call itu bukanlah bagian dari trading ya. Itu hanya bagian orang-orang yang tidak mau memanajemen resikonya sendiri. Oke teman-teman, jadi kita tinggal tunggu, ini sudah memulai penurunan ya. Sudah mulai turun ke area zone entry kita. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya ya. A few moments later. Ya, nggak berhasil nih teman-teman ya, langsung dia mengalami kenaikan. Dan kalau kita lihat di trendline area ini kan sudah di break ya. Oke teman-teman, jadi ini kita mau ambil posisi buy-nya nih. Oke, ini langsung kita buy di area saat ini. Take profit kita nanti kita akan ambil sampai pada zone ini. Ya, itu tadi area kita ya untuk entry sell ya. Jadi itu area resisten yang belum di break. Nah, itu masih press teman-teman ya. Jadi kita akan TP sampai pada zone itu ya. Oke teman-teman, nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Semoga berhasil masuk take profit. Oke teman-teman, ini sudah floating profit ya. Kita kasih SL plus. Oke, ini sudah posisi aman ya. Kalaupun nanti kena SL plus ya sudah, kita akan re-entry kembali teman-teman ya. Oke, kita lihat nanti bagaimana hasil entry kita hari ini. A few moments later. Oke teman-teman, harga sudah berhasil masuk ke take profit kita ya, dimana area TP kita itu adalah merupakan resisten yang tadinya masih fresh ya. Jadi ini ada respon melakukan penurunan kembali. Nah tetapi balik lagi ke area trendline teman-teman ya. Ya jadi selama nanti trendline ini tidak di body break ke bawah lagi, nah ini bisa berpotensi melakukan kenaikan lagi nih. Jadi menunggu dulu apakah nanti resisten yang masih fresh tadi ini, nah ini mampu atau tidak untuk nge-break body break seperti ini. Nah kalau mampu nanti ini potensi bisa melakukan penurunan seperti ini. Ya tetapi kalau tidak ini bisa membuat kenaikan kembali. Ya berarti zone resisten ini berpotensi akan di break. Nah kita tadi sudah marking lagi area
selanjutnya di zone ini ya, untuk entry posisi sell. Oke teman-teman, jadi kira-kira potensi selanjutnya di gold ini seperti ini. Menunggu trendline area ini, apakah mampu di body break atau tidak. Oke, saya rasa sudah cukup ya di hari ini. Kita sudah dapat take profit, lumayan lah teman-teman ya. Kita kumpulkan kecil-kecil, nanti lama-lama juga akan jadi besar nih teman-teman. Oke, bertemu lagi di next video. Semoga kita sehat selalu.